Oke teman-teman, kita sudah di part ke-7 ya, untuk prediksi soal TIU CPNS 2021-2022. Nah, kalau teman-teman ngikutin dari pertama sampai terakhir, saya rasa perbendaharaan soalnya teman untuk soal cerita, saya rasa itu sudah cukup ya. Apalagi nanti kita akan sekarang ini sudah part ke-7, jadi nanti kita lanjut sampai di part ke-12. Itu makin banyak soal dengan yang di dalamnya itu ada barisan, ada aritmatika, ada bangun datar, kemudian ada kombinasi, kemudian ada permutasi. Saya rasa itu sudah cukup ya untuk persiapan teman-teman di CPNS tahun ini atau tahun 2021-2022. Oke, sekarang untuk mempersingkat waktu, mohon dong dukungan teman-teman, subscribe, dan teman-teman jangan lupa menekan tombol lonceng notifikasinya ya, biar teman-teman update terus tentang soal dari dimensi sharing ya. Oke, kita lanjut ke nomor 1. Langsung ke nomor 1. Dua lingkaran masing-masing berdiameter 20 dan 40 cm. Perbandingan luas kedua lingkaran tersebut adalah, nah sekarang kita ketahui bahwa rumus luas lingkaran itu sama dengan 1/4 pi d pangkat 2. Oke, sekarang ini kan seperti ini. Nah, sekarang tadi kita ketahui bahwa untuk luas lingkaran yang pertama itu kan 1/4 pi kali d pangkat 2. D nya berapa? 20 pangkat 2. Oke teman-teman. Nah sekarang untuk lingkaran yang kedua luasnya itu sama dengan 1/4 pi ya, d pangkat 2. D nya berapa? 40 dipangkatkan dengan 2. Nah kalau ada seperti ini kan sisa perbandingannya, berarti dicari perbandingan luas lingkaran pertama dan luas lingkaran yang kedua. Jadi seperti ini ya. Jadi ini tewas, rot sama di depannya, pi mati, 1/4 mati, pi mati ya. Oke, lanjut. Jadi di sini sama dengan ya, saya lanjutkan sama dengan ini. Kita lanjutkan, jadi sisa 20 pangkat 2 per 40 pangkat 2. Nah, kalau seperti ini sudah semakin semakin sederhana ya. Oke, sekarang bisa tidak saya tulis begini, 20 per 40 saya pangkatkan 2 ya. Saya harap teman-teman tahu ya sifat-sifat eksponen atau perpangkatan. Nah sekarang ini bisa disederhanakan, jadi 20 bagi 20 kan 1, 20 bagi 40 dibagi 20 sama dengan 2. Jadi 1/2 pangkat 2 sama dengan 1/4. Jadi jawabannya adalah Charlie 1/4. Oke teman-teman. Oke, lanjut soal nomor 2. Sebuah ruangan berbentuk lingkaran akan diperluas. Jadi ada, maksudnya begini ya, mungkin ada lingkaran, misalkan dia diameter 1, kemudian nanti akan diperluas. Nah, jadi D lingkaran yang berdiameter D2. Oke. Sekarang kita baca kalimat selanjutnya. Panjang diameter yang baru 50% lebih panjang dari diameter semula. Jadi diameter yang kedua ini ya 50% lebih besar dari diameter yang pertama ya. Jadi D1 ditambah 50% dari D1. Oke. Bisa tidak kalau saya tulis di sini depannya D1, kan koefisiennya D1 adalah 1 ya. Nah, 1 itu bisa jadi 100% karena 100 per 100 sama dengan 1. Jadi saya tulis ini 100% D1 ya, ditambah 50% D1 atau 150% D1. Oke, sama dengan 1,5 D1. Oke. Nah sekarang kalau sebelumnya kita sudah pelajari bahwa di soal sebelumnya juga ya, itu luas lingkaran itu sama dengan 1/4 pi d pangkat 2. Oke. Nah sekarang kita lanjutkan yang ini, pertanyaannya yang ini. Berapa persenkah pertambahan luas ruangan? Berarti
berapa persen jadi pertambahannya ya. Artinya luas lingkaran yang kedua dikurang dengan luas lingkaran yang pertama dibagi dengan luas lingkaran pertama dikali 100%. Nah, begitu ya cara mendapatkan persentase pertambahan luasnya. Oke, jadi luas lingkaran yang pertama kita masuk jadi 1/4 pi d 1 pangkat 2 ya. Sementara lingkaran yang kedua itu sama dengan 1/4 pi D2 pangkat 2, atau saya rubah jadi ini ya, 1,5 kali D1 berpangkat 2. Nah, ini saya uraikan lagi, 1,5 berpangkat 2 itu kan 2,25. Saya kali dengan 1/4 pi ya, D1 pangkat 2. Oke, jadi kalau sepintas kita lihat ada homogenitas ya, maksudnya homogen bentuk dari dari bentuk luas lingkaran yang pertama dan luas lingkaran yang kedua, yang ini ya, 1/4 pi d1 kuadrat dengan ini 1/4 pi d1 kuadrat, tapi dikali dengan 2,25. ini akibat pertambahan dari diameter ya, dari 50% diameter yang pertama itu bertambah 50% ya, menjadi diameter lingkaran yang kedua. Oke, sekarang kita langsung selesaikan. Jadi persentase pertambahan luas, saya misalkan delta ya, notasinya delta, luas lingkaran, oke, sama dengan luas lingkaran yang kedua dikurang luas lingkaran yang pertama. Jadi saya tulis di sini yang kedua itu 2,25 ya, 1/4 pi d pangkat 2 d1 pangkat 2 ya, dikurang dengan 1/4 pi d1 pangkat 2 dibagi dengan ya yang dibagi dengan luas lingkaran yang pertama, jadi 1/4 pi d1 pangkat 2. Oke, sekarang karena dengan adanya kehomogenan tadi antara luas lingkaran yang satu yang ini ya, nah ini kita bisa sederhanakan, ini kita matikan, 1/4 pi d1 kuadrat dibagi dengan 1/4 pi d1 kuadrat itu 1 ya, 1. Oke, sekarang yang di sini lagi 1/4 pi d1 kuadrat dibagi dengan 1/4 pi d1 kuadrat. Oke, ini juga tewas. Nah, sekarang berarti ini saya kali dengan 100%, kan persentasenya yang ditanyakan ya. Jadi saya lanjut di sini. Nah, sekarang sisa 2,25, kan tadi di sini 1 ya, dikurangi 1. Oke, dibagi 1 yang ini ya, kali 100%. Oke, jadi hasilnya sama dengan 1,25 ya kali 100% atau 125%. Nah, jadi jawabannya adalah yang ini ya, Charlie. Oke, mudah kan teman-teman? Oke, kita lanjut di soal nomor 3. Terdapat 12 nelayan yang akan menyewa kapal dengan harga X rupiah. Harga sewa tersebut akan dibagi rata di antara 12 nelayan tersebut. Berarti sewa ya. Nah, ini kasus yang pertama. Sewa yang pertama itu berarti X per 12 karena dibagi rata ya. Oke, sekarang kita lanjut. Namun kemudian 3 nelayan membatalkan keikutsertaannya menyewa kapal. Berarti ada biaya sewa yang kedua di kasus yang kedua, atau sama dengan kalau dibagi rata X dibagi 12 kurang 3 ya, atau X per 9. Nah, sekarang kita lanjut pertanyaannya ya. Berapa kenaikan biaya sewa kapal? Berarti kalau kita berbicara kenaikan itu ada kenaikan ya, delta. Nah, kenaikan sewa ya, sewa kapal, atau saya misalkan dengan delta ya, delta. Nah, itu sama dengan sewa yang kedua, sewa 1. Sewa 1. Kalau sewa 2 sama dengan X per 9, lanjut ya.
X per 9 dikurang dengan X per 12. Nah, sekarang ini menjadi kali silang. Ini kali ini. Jadi 12X. Ya, saya harap teman-teman sudah mengerti ya operasi pecahan. Kali ke sini ya. 12X kurang, nah ini 9 kali X, 9 kali X dibagi dengan ini 9 kali 12. 9 dikali 12. Oke, kita pindahkan ya, naik ke atas. Itu sama dengan 12X kurang 9X, itu kan 3X ya, 3X. Nah, sekarang dibagi dengan 9 kali 12. Nah, sekarang ini bisa ditewaskan. 3 bagi 3 kan 1 ya. Oke, saya ulangi. 3 bagi 3 1 ya. 9 bagi 3 itu kan 3. Jadi sama dengan 1 kali X berarti X ya. 3 kali 12 berarti 36. Jadi jawabannya adalah alfa X per 36. Oke teman-teman. Ya, kita lanjut ke nomor 4 ya. Nah, ini lihat soalnya, soal umur lagi nih. Nah, pada tahun 2021 ini umur hari 5/8 umur Ida. Jadi seperti biasa kita langsung misalkan ya, tuliskan kalimat matematikanya. Jadi umur hari itu sama dengan 5/8 dari umur Ida ya. 5/8 dari umur Ida. Ini persamaan yang pertama. Oke, sekarang sewindu yang lalu umur Ida adalah 2 kali lipat umur hari. Berarti sewindu itu berapa tahun? Sewindu sama dengan 8 tahun ya. Di sini ingat lalu ya, lalu. Jadi kita tulis umur Ida 8 tahun yang lalu itu sama dengan 2 kali umur hari 8 tahun yang lalu ya. Oke, ini persamaan yang kedua. Tapi ini kita belum sederhana, kita lanjutkan ya. Jadi I kurang 8 ini 2 kali H berarti 2H. 2 kali min 8 ini min 16. Oke, sekarang I sama dengan 2H kurang 16 min 8 pindah ke kanan jadi positif 8. Jadi 2H dikurangi dengan min 16 tambah 8 itu kan min 8 teman-teman ya. Jadi ini sudah bentuk yang paling sederhana ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya, baca soalnya. Perbandingan umur hari dan Ida tahun 2037 adalah tadi kan 2021, ini 2037. Jadi selisih tahun sama dengan 2037 dikurang 2021. Ini sama dengan berapa nih? 37 kurang 21 itu kan 16 tahun ya. 16 tahun. Oke, sekarang kita sudah dapatkan selisih tahunnya. Nah, sekarang ditanyakan perbandingan umur dan Ida 16 tahun yang akan datang atau tahun 2037. Oke, lanjut. Jadi kita harus mencari Idanya berapa, umur si Ida berapa, umur si hari berapa. Oke, kita lanjutkan. Sini I. Nah, ini saya mau substitusi ke persamaan yang kedua. Jadi ya, I sama dengan 2 kali H, berarti 2 dikali ya, dikali yang ini 5/8 dikali I. Oke, kurung, kemudian dikurangi dengan ini, kurangi 8. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kalau di cara saya di soal prediksi sebelumnya, kalau di kiri saya kali 8, di kanan juga saya kali 8. Kenapa saya kali 8? Karena di sini ada pembagi 8 ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjutkan ke atas menjadi di sini 8 kali I berarti 8 I. Oke, nah sekarang 8 kali 2 dikali 5 dibagi 8. 8 bagi 8 kan 1, 2 kali 5 kan 10, jadi sisa 10 I. Oke, lanjut. Dikurangi dengan 8 kali min 8 itu min 64 teman-teman. Oke, sekarang ada I di kiri, ada I di kanan. Jadi kalau
10i di kanan saya pindahkan ke kiri, jadi min 10i ya. Nah, sekarang ditambah dengan 8 sama dengan min 64 ya. Nah, sekarang min 10 ditambah 8 itu kan min 2. Ini i ya. Min 2i. Oke, sama dengan minus 64. Jadi min bagi min kan plus. Jadi ini tewas minnya. Jadi sisa 2i ya. 64. Jadi i sama dengan 32. Nah, kita lanjut. I-nya sudah diketahui. Sekarang kita mencari nilai H. Jadi H sama dengan 5/8 dikali I. I-nya berapa? 32 ya, dikali 32. Nah, sekarang ini bisa kita serot lagi ya. Ini serot dengan ini. Jadi 4. 32 bagi 8 kan 4. Oke, 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, yang ditanyakan tadi adalah perbandingan umur Hari dan Ida tahun 2037. Berarti berapa tahun? Nah, tadi kita sudah ketahui bahwa selisih tahun dari 2021 ke 2037 itu sama dengan 16 tahun. Jadi kita langsung saja ya, menjadi Hari ya. Hari berbanding Ida. Nah, umur Hari berapa? Umur Hari kan 20, tapi ditambah 16 tahun ya. Nah, sekarang dibagi dengan umur Ida berapa? 32 tahun, tapi ditambah 16 tahun. Nah, ini sama dengan berapa teman-teman? 20 tambah 16, ini kan 36 ya. Nah, 32 tambah 16 itu kan 48 ya. Kalau saya sederhanakan, hasilnya sama dengan 3/4. Jadi jawabannya adalah alfa teman-teman. Oke, mudah kan? Oke teman-teman, kita sudah di nomor terakhir ya, nomor 5 dari video part ke-7, prediksi CPNS 2021-2022, spesifik soal cerita. Sebelum lanjut, mohon dukungan teman-teman untuk subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan teman-teman, biar kami dari Dimensi Sharing makin semangat ya membuat video edukasi buat teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya biar teman-teman dapat video updatean terus dari Dimensi Sharing. Oke, kita langsung kerjakan soalnya. Kita baca ya. Perbandingan jumlah permen coklat dan permen susu dalam satu toples adalah 5/7. Jadi coklat ya berbanding susu itu sama dengan 5/7. Nah, sekarang lanjutkan lagi ke soal. Sedangkan perbandingan permen kopi dan permen coklat adalah 6/2. Jadi ada kopi berbanding coklat itu sama dengan 6/2. Oke, kalau melihat perbandingan seperti ini, di bawah ada coklat sama dengan 2, sedangkan di atas coklat sama dengan 5. Supaya perbandingannya ini langsung berhubungan ya antara coklat, susu, dan kopi, kita harus menyamakan salah satu rasionya. Nah, salah satu rasio yang bisa kita samakan di sini adalah yang ini, C ya, C. Jadi kalau di sini saya kali 2/2, sama kan? Kan tadi di sini kali 1 sebenarnya. Jadi saya rubah jadi rekayasa menjadi 2/2. Nah, sekarang kalau 5 kali 2 itu kan 10. Nah, sekarang 7 kali 2 itu 14. Jadi perbandingannya sekarang adalah 10/14. Oke, sekarang kalau yang di bawah saya kali di sini 5. Di bawah juga saya kali 5. Karena 5 bagi 5 1, sama ya. 6/2 kali 1 sama dengan 6/2 kali 5/5. Nah, sama dengan 6 kali 5 itu kan 30. 2 kali 5 kan 10. Nah, kalau sudah seperti ini kita dapatkan perbandingan realnya ya. Real dari ketiga langsung ketiga permen ini ya.
antara yaitu coklat berbanding susu berbanding kopi. Nah, rasionya tadi itu sih kita sudah temukan, yaitu coklat berapa? Coklat kan 10 ya. 10 sekarang berbanding rasionya susu. Susu sama dengan 14 ya. Sekarang berbanding dengan K, yaitu rasionya sama dengan 30 ya. K 30, oke. 30. Nah, kita lanjut baca kalimat di soalnya lagi. Nah, sekarang jika selisih permen susu ya dan coklat adalah 8, jadi maksudnya seperti ini. Jumlah susu, permen susu dikurang jumlah permen coklat ya. Coklat itu sama dengan 8. Nah, ini bisa berbanding dengan yang ini. Rasionya susu permen susu ya dikurangi dengan rasio permen coklat. Ya. Oke, saya tuliskan di sini sama dengan 14 ya kurang 10. Nah, 14 kurang 10 artinya sama dengan 8 per berapa nih? 8 per 4 teman-teman. Oke. Nah, sekarang yang ditanyakan ya, jumlah ketiga jenis permen dalam toples tersebut adalah, jadi yang di sini ditanyakan adalah coklat ditambah permen susu ditambah permen kopi itu sama dengan berapa kalau dijumlahkan ya. Kalau dijumlahkan ini sama dengan berapa jumlahnya. Nah, sekarang kita sudah menemukan hubungan ya, salah satu hubungan yaitu jumlah, kemudian di bawahnya ada rasio. Sekarang kalau ini dijumlahkan, kalau jumlah coklat dijumlah dengan permen susu ya, jumlah ya, saya tulis di sini JS biar makin jelas. Oke, ditambah dengan jumlah permen kopi ya, itu berbanding dengan ini, rasionya coklat ditambah dengan rasionya susu ditambah dengan rasio dari kopi. Nah, itu sama dengan ini. Kalau ini saya misalkan X dan ini saya jumlahkan, rasionya ini dijumlahkan 10 tambah 14 tambah 30 itu kan sama dengan 54 teman-teman. Oke, jadi kita dapat ada 2 perbandingan ya. Nah, ini perbandingan yang ke-1, ini yang perbandingan yang kedua. Nah, di atas jumlah. Oke, di sini jumlah. Di bawah ada rasio. Nah, sekarang kita samakan. Jadi kan tadi jumlah permen coklat ditambah permen susu ditambah permen kopi itu saya misalkan dengan X. Jadi saya pindahkan ke sini. Nah, X per 54 ya, sama dengan ya 8 per 4. Oke, sekarang jadi X sama dengan 8 per 4 dikali 54. Nah, sekarang ini bisa ditewaskan kan? Srot. Ini kan 2. 8 bagi 4 2. Oke. Jadi sama dengan berapa? 2 kali 54 itu sama dengan 108 teman-teman. Oke. Jadi jawabannya 108 alfa ya. Oke. Ya, sampai di sini dulu untuk soal part ke-7. Semoga teman-teman yang mempersiapkan diri untuk CPNS di 2021 semoga dapat lulus ya. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di video selanjutnya atau di part yang ke-8. Oke.